Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah. Jadi artinya siapapun, kalau orang tuh baik lawan kita, otomatis hati kita nih cinta lawan inya. Orang saleh kah, orang fasik kah, kalau inya katuju membantu kita, hati kita cinta lawan inya. Karena itulah hati yang normal, itulah hati yang berjalan dengan tabiatnya. Jadi minta lawan Tuhan Rasulullah supaya orang yang membantu si jin itu orang-orang baik, sehingga hati cinta kepada mereka, mereka orang baik. Jangan sampai yang membantu si jin itu orang kada baik, orang fasik, orang zalim, karena hati cinta kepada mereka. Padahal mencintai orang zalim adalah mendukung kezaliman mereka. Mencintai orang jahat berarti mendukung kejahatan mereka. Hadis di atas doa Rasulullah tadi sebagai isyarat kepada bahwasanya kecintaan hati kepada orang yang berbuat baik itu suatu kepastian yang tidak mampu ditolak. Kada kawa ditolak-tolak. Kalau orang itu baik lawan kita, kita katuju. Itu kada kawa ditolak, asal kita normal aja hati kita ini. Bila orang baik lawan kita, kita katuju. Itu sudah tabiat hati. Itu adalah sesuatu watak, tabiat dan fitrah yang tidak ada jalan untuk merubahnya. Itu kada kau diubah-ubah lagi sudah. Itu sudah ulahan Tuhan demikian. Bahwa hati yang normal cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya, benci kepada orang yang membahayakannya. Dan dengan sebab ini kadang-kadang manusia itu mencintai orang lain yang tidak ada hubungan kerabat antara dia dan orang lain itu. Itulah sebabnya kadang-kadang manusia ini mencintai orang lain daripada kulaknya sendiri. Kenapa? Orang lain lawan inya baik, orang lain lawan inya membantu, orang lain lawan inya memperhatikan, sedangkan kerabat kulaknya kada. Maka hatinya cinta kepada orang lain tersebut. Padahal ada singkulaan lawan inyan itu. Nah, bakarabat, bakula, bedang sanak, besopupu, marina, anak kamanakan, itu kada ada jaminan saling cinta. Kada ada jaminan. Bila bakula mesti bercintaan inya, kada ada. Tapi bila berbuat baik, itu sudah, dia pasti cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, disitulah mencintai orang lain yang tidak ada hubungan kerabat antara dia dan orang lain itu. Sebab orang lain itu lawan inya baik, kerabatnya kada baik. Nah, apabila kita merenungi itu, kita tafakur bahwa hati yang berjalan di atas tabiatnya, hati yang normal itu mencintai orang yang berbuat baik kepadanya, benci kepada orang yang mencelakakannya. Nah, kalau kita tafakur, kita hendaknya mencari siapa sebenarnya yang paling berbuat baik kepada kita ini. Karena memang kita kada tahu yang berbuat baik lawan kita nih, kita kada kau mencintai.
Kemana? Misal besukan, bila besukan buka lawang, ada di lawang rumah beras, iwak, sayuran, duit, amplop. Isukan buka ada di lawang rumah kayak itu. Kada tahu siapa nang matahari ini tiap hari rutin kayak itu. Nah kada kau mencintai, kada dicari siapa nih nang matahari ini. Nah, tiap hari kada pernah telat, kada pernah perai. Bila bisukan buka lawang ada. Kalau kita kada mencari, kada tahu siapa nang memberi ini tuh. Nah jadi kita ini disuruh mencari melalui tafakkur, siapa sebenarnya orang yang paling berbuat baik kepada kita, agar hati kita ini bisa mengarah ke sana, agar hati kita bisa mencintainya. Siapa yang berbuat baik kepada kita yang nomor satu? Nah apabila kita tafakkur mengenai diri, tafakkur mengenai alam, tafakkur mengenai ayat-ayat Al-Quran, tafakkur mengenai hadis-hadis Rasulullah, kita akan dapat bahwa ternyata yang paling baik kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekalinya. Yang paling baik lawan kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mestinya hati kita ini cintanya kepada Allah. Nah, kalau hati kita ini normal, kalau hati kita ini berjalan di atas tabiatnya, pasti cinta kepada Allah. Karena ternyata yang paling berbuat baik kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita disuruh lagi tafakur supaya tambah cinta kepada Allah. Tafakur apa? Kita tafakur bi ihsanihi, pada kebaikan Allah. Khalaqana, Allah yang menciptakan kita. Dahulunya kita kadada, dulunya kita kada dikenal, dulunya kita kadada di muka bumi ini. Ternyata sekarang ada. Siapa yang menciptakan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita dapat menyimpulkan bahwa yang menciptakan kita ini Allah melalui tafakkur dengan ayat-ayat Quran, tafakkur dengan hadis-hadis Rasulullah, tafakkur tentang kejadian diri kita, tafakkur tentang alam raya semesta ini. Kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa yang menciptakan alam termasuk kita di dalamnya ternyata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah bukan hanya mencipta kita. Begitu kita dicipta dibiarkan kada. Begitu kita dicipta oleh Allah, khalaqana farabbana, maka Dia pelihara kita ini. Nah, dijaga kita ini. Begitu Allah menciptakan kita di dalam rahim ibu, dalam rahim kita dicipta oleh Allah, kita dipelihara dalam rahim itu, dijaga sehingga kita bisa hidup, sehingga kita bisa bernafas di dalam rahim ibu itu, karena dijaga, dipelihara oleh Allah. Bukan hanya Allah memelihara, menjaga, tetapi at'amana wa saqana, Allah juga yang memberi makan dan memberi minum kepada kita. Allah yang menyediakan macam-macam fasilitas sehingga kita bisa makan, sehingga kita bisa minum. Summa hadana, kemudian Allah yang memberikan kepada kita petunjuk. Ini nang baik, ini nang mesti dilakukan, ini yang jahat, ini yang mesti ditinggalkan, ini yang haram, ini yang halal, ini yang wajib, ini yang sunat, ini yang membuat engkau beruntung selamanya, ini yang membuat engkau masuk neraka, diazab selamanya. Nah, diberi petunjuk lagi oleh Allah. Nah,
wa satara uyubana, dan Allah menutupi aib kita. Aib kita, cacat kita, rusak kita ditutupi oleh Allah sehingga orang kada tahu. Andai kata Allah Ta'ala itu tidak menutupi aib kita, tidak ada seorang pun yang berkasih sayangan di muka bumi ini. Laki lawan bini aja berkelahi hari-hari. Jakanya Allah kadang menutupi aibnya. Jakanya laki itu ditampayakan Tuhan kayak apa hati bini sebujurannya. Hati laki ditampayakan Tuhan lawan bini kayak apa sebujurannya. Hati laki ini tuh sarumahan nih berkelahian hari-hari. Kenapa bini sayang lawan laki, laki sayang lawan bini? Karena Allah menutupi aibnya, Allah menutupi kekurangannya. Nah, ini kebaikan Allah. Diberi petunjuk, ditutupi aib kita. Wajazana bisawabil jazil idza ata'na wajazana bimisli sayyi'ah idza asa'na. Kebaikan Tuhan lagi, Allah balas dengan pahala besar bila kita taat. Kita menjunjung perintah Tuhan, paling kada dibalas 10, bisa sampai berapa juta kali lipat. Kita berbuat dosa sekali aja balasannya. Wa ghafara dzunubana idza tubna wa asabana. Kebaikan Allah lagi apa? Allah mengampuni dosa kita bila kita tobat, sekaligus diberi pahala. Kita nih tobat kepada Allah, dosa-dosa yang lalu dihapus, diisi lawan pahala, diganti dengan pahala. Orang berbuat dosa, selama hidupnya dia berbuat dosa sebanyak 30 juta kali umpamanya. Macam-macam dosa dibuatnya, puluhan juta perbuatan dosanya. Nah, begitu dia tobat, dosa nang puluhan juta tadi diganti pahala. Diganti pahala. Ini Al-Quran yang menjelaskan, bukan lagi hadis, bukan lagi perkataan ulama. Orang semasa hidupnya berbuat dosa 1 miliar kali, semuaan dosa digawinya, sehingga catatan di buku itu jumlahnya 1 miliar dosanya banyaknya. Begitu inya tobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, dosa itu diampuni Allah, kejahatan yang 1 miliar itu diganti dengan kebaikan 1 miliar kali. Nah, ini kebaikan Allah. Makanya ada perkataan ulama, berapa banyak orang yang berdosa kepada Allah, justru dosa itu yang membawa dia ke surga. Berapa banyak orang yang berbuat taat, tetapi ternyata taat itu yang membawa dia ke neraka. Nah, banyak orang yang berdosa, justru dosa itu yang mengantarkannya ke surga. Artinya apa? Ini saling banyakkan beisi dosa, tobat inya. Nah, imbah tobat inya, tobatnya diterima Allah karena benar, kesalahan diganti dengan kebaikan, mati inya. Nah, mati dalam keadaan tobat. Maka sebenarnya dosa-dosa itulah yang mengantar dia ke surga. Ada orang yang beramal taat sekian miliar taat, tetapi dengan amal baik itu dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya besar, mati dia. Nah, kebaikan-kebaikan itulah yang mengantar dia ke neraka. Nah, jadi salah satu kebaikan Tuhan kepada kita, Tuhan mengampuni dosa kita bila tobat. Dosa itu kada dihapus wara, kada. Misal buku itu jadi puang, kada, tapi diganti lawan kebaikan, diganti dengan kebaikan. Nah, itu sekian daripada kebaikan Allah kepada kita. Nah, jadi amun kita ini berhati yang benar,
kita berisi hati nang normal, nang berjalan sesuai tabiatnya, maka hati kita ini otomatis cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah karena tabiat hati mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Ternyata yang paling berbuat baik kepadanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah,